Soal konflik ini Mbak Mutia, Mhm. hari ini kan kita fokusnya ke perempuan ya tentunya ya. Kalau kita ini sebagai perempuan kan tugasnya banyak banget ya, Betul. sebagai anak, sebagai istri, ibu, kemudian juga anggota dari masyarakat tentunya. Mhm. Nah, jadi wajar sih ya Mbak Mutia kalau kita kadang-kadang ada di satu titik di mana ada konflik antara peran kita di masing-masing tadi yang kita sebutkan. Nah, kalau dari sisi psikologi sendiri Mbak Mutia, kita menyebut ini adalah sesuatu yang wajar atau di mana ya ini warningnya bagi kita bahwa ini kayaknya sudah harus mulai kita melatih untuk menyeimbangkan. Itu gimana Mbak? Iya, jadi work family conflict itu seperti yang tadi Mbak Fetty bilang, itu adalah konflik ya, konflik antara peran-peran yang memang dimiliki oleh seseorang gitu, entah itu wanita ataupun laki-laki sebenarnya. Namun di sini kita fokuskan pada wanita. Betul. Karena memang perannya itu yang sepertinya harus dibelah dua gitu, kita kalau jadi wanita pekerja gitu ya dibelah empat. Ya, jadi peran-peran yang banyak yang mungkin juga tuntutan di masyarakat, kemudian ya tuntutan sosial juga, sehingga yang rentan terjadi konflik work family conflict itu biasanya adalah ibu bekerja gitu ya. Nah, apakah wajar atau tidak? Sebenarnya ini adalah suatu tantangan ya, apalagi di era sekarang ini di mana wanita itu banyak sekali yang juga berkarir, dan itu adalah kebutuhan dirinya sendiri, tidak hanya untuk dirinya juga, tetapi tuntutan keluarga misalnya, tuntutan ekonomi dan lain-lain, yang itu adalah suatu keharusan yang mungkin dia tidak bisa memilih. Mungkin ya ada mungkin sahabat-sahabat kita, mitra muslim mungkin yang tidak bisa memilih untuk berada di rumah full time, tetapi harus membagi waktunya, perannya dengan menjadi pekerja. Nah, sebenarnya konflik itu hal yang bisa terjadi sama siapapun ya. Jadi dibilang wajar ya iya wajar, namun sebenarnya bisa dikendalikan gitu agar tidak menjadi suatu hal yang sangat mengganggu dan juga merugikan mental dan juga psikologis seseorang, terutama wanita itu tadi Mbak Fetty. Nah, kemudian juga mungkin gini, tapi tadi yang seperti Mbak Fetty singgung ya, yang mengganggu itu adalah perannya sebagai seorang pekerja yang mengganggu perannya di rumah, atau sebaliknya gitu ya. Betul. Yang beban ataupun peran di rumah itu mengganggu pekerjaannya. Sebagai contoh misalnya dia punya anak 2, kemudian juga suami, dan tidak punya neni misalnya ya di rumah ya. Kemudian dia juga harus di pagi hari sudah harus siap-siap berangkat ke kantor. Nah, seharian dia baru bisa pulang lagi ke rumah jam 5 sore. Nah, itu kita bisa bayangkan seorang ibu yang punya 2 anak di rumah, tidak ada pembantu, pasti pikirannya akan penuh dengan anaknya gitu selama di kantor. Betul. Jadinya tidak bisa konsentrasi, mungkin bisa lebih sensitif juga. Jadi itu hal-hal yang kerap terjadi. Ataupun juga misalnya seorang suami gitu ya, yang suami yang harus dia bekerja di luar, tapi istrinya di rumah kangen harusnya ada di rumah ini. Ya, itu konflik-konflik yang mungkin contoh-contoh yang bisa terjadi gitu. Oke, jadi wajar-wajar aja sih sebenarnya kalau kita mungkin yang memang harus bekerja di luar begitu, mau tidak mau karena tidak punya pilihan begitu, tentu yang namanya konflik akan tumbuh atau akan muncul begitu ya Mbak ya. Apakah kita lebih sensitif atau mungkin juga jadi nggak konsentrasi. Sekarang ada juga istilah brain fog gitu ya. Oh ya. Brain fog di mana mami atau ibu ini kan aduh pikirannya macam-macam. Hari ini masak apa, hari ini misalnya anak sakit, di kantor masih banyak pekerjaan. Nah, tapi yang kabar baiknya tadi Mbak Mutia menyampaikan bahwa ini memang wajar sih dan bisa dikendalikan. Betul, gitu. Nah, masalahnya banyak dari kita ibu ini yang gimana ya, ngerti kalau kita ini dalam kondisi yang mungkin brain fog atau mungkin ada konflik, tapi nggak tahu mulai dari mana untuk kita bisa mengendalikan itu. Nah, mungkin Mbak Mutia bisa kasih spill nih, gimana mulai dari mana kita bisa mengendalikan konflik-konflik ini? Kalau mau mengendalikan sebenarnya gini ya, prinsipnya tuh adalah kita tidak bisa mengendalikan lingkungan kita. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita, pikiran, perasaan, dan sikap-sikap kita. Itu yang paling make sense untuk kita lakukan. Kita kalau menuntut lingkungan harus ngerti kita terus,
nuntut lingkungan harus sesuai apa yang nyaman buat kita, maka kita tidak jadi orang yang adaptif gitu nantinya. Begitu sih Mbak Fetty. Iya, Spill-nya. jadi berarti ini bocorannya, spillnya dari Mbak Mutia, mulai dari diri kita dulu, gitu ya. Karena kita nggak mungkin ngatur orang harus begini harus begitu, tapi kita bisa banget untuk ngatur diri kita sendiri. Begitu ya Mbak Mutia ya. Oke. Nah, kalau menurut Anda bagaimana nih mitra Muslim? Anda yang mungkin memang harus bekerja di luar rumah, atau mungkin di rumah tapi pekerjaan juga banyak ya Mbak Mutia ya. Kadang bukan hanya pekerjaan rumah tapi juga mungkin ada bekerja yang bisa dari rumah. Ini tentu akan menyita waktu dan pikiran kita. Nah, orang tuh kan beda-beda ya, toleransi akan stres juga berbeda-beda gitu Mbak Mutia. Nah, secara umum gitu ya, secara umum kita ini kalau misalnya mau mengelola diri agar tidak mudah terjadi konflik kepentingan dari peran kita itu seperti apa Mbak? Ya jadi sebenarnya gini ya, mindset pertama. Jadi mindset kita itu adalah kita ini orang yang seperti apa dulu. Jadi kita harus kenal dulu sama diri kita. Jadi ketika kita melihat dan menjadikan suatu beban apa yang harus kita jalani gitu ya dalam kehidupan ini, tentu saja itu sudah cikal bakal kita pasti mudah sekali untuk stres, depresi dan lain-lain gitu ya. Kan kita juga kadang mungkin stereotip gitu di masyarakat bahwa itu sebagai tuntutan akhirnya. Kita melihat kita disimbolkan wanita tuh disimbolkan tangannya banyak gitu Mbak Fetty ya. Yang satu pegang sutil, yang satu pegang setir, yang satu buku, yang satu bolpen, yang satu apalagi dan banyak itu semua. Itu disimbolkan di mana-mana sehingga kadang-kadang itu membuat pressure kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Wah, berarti yang benar itu wanita yang baik itu, yang ideal itu, yang aku bisa handle apapun gitu kan jadinya. Nah, itu sudah membebani diri kita sendiri. Nah, ketika kita tidak tenang, diri kita over ekspektasi untuk diri kita, maka itu rentan sekali terjadi konflik. Seperti misalnya kita berangkat ke kantor di saat anak kita sarapannya belum selesai gitu ya, atau mungkin sarapannya cuma telur gitu ya, padahal di bayangan kita, aduh aku ini cuma ngasih anakku telur nih, harusnya dia dapat sayurnya, harusnya dia dapat nasi goreng dan lain-lain. Itu kepikiran, hal sesimpel itu bisa kepikiran sampai ke tempat kerja. Nah sehingga dia sudah blame dirinya ya sepanjang perjalanan. Kemudian saat sampai di kantor misalnya dia dapat tugas lagi yang dia padahal pikirannya masih mikirin rumah. Kemudian dia mendapatkan tugas, ayo nih kamu selesaikan. Kemudian ya udah diselesaikan. Udah gitu ditelepon lagi sama suaminya, itu gimana tuh rapat belum diambil dan lain-lain. Nah itu bisa menyebabkan ya burnout lah akhirnya seseorang itu. Burnout itu artinya stres ya, stres di tempat kerja, yang dia akhirnya orang kalau sudah burnout itu dia nggak tahu mau ngapain lagi ya, yang ada adalah perasaan negatif, yang ada adalah perasaan ingin marah ke dirinya sendiri juga gitu. Nah sehingga yang pertama kali harus dilakukan, pertama ibu-ibu mitra muslim itu jangan over ekspektasi sama dirinya gitu, bahwa berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan semua perannya, tetapi jangan over ekspektasi semua dalam hal yang ideal gitu. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin, tetapi juga kita ini harus satu paket. Kita bisa berhasil dan bisa gagal gitu ya. Kita harus berada di tengah-tengah, bahwa warna di kehidupan ini tidak hanya hitam dan putih, pasti ada abu-abu, pasti ada putih tulang gitu ya, semu-semu hijau gitu. Jadi kalau misalnya anak kita hari ini tidak makan ayam goreng dan sayur-sayuran seperti mau kita, dia hanya sempat bikinin telur aja, terus ya sudah nggak apa-apa, jangan salahkan diri sendiri. Besok kita atur caranya, gimana ya caranya supaya besok bisa makan ayam dan sayur. Oh mungkin malam harinya disiapin. Jadi kita mikirnya ketika kita tidak mampu di hari itu, ya jangan blame diri sendiri gitu, tapi kita harus mengatasi. Nah ini sebenarnya bisa masuk ke gimana gitu caranya untuk mengendalikan gitu Mbak Fetty pertama kali. Jadi soal mindset yang pertama adalah bahwa peran kita itu bukan sebuah tuntutan ya. Kalau misalnya kita ini menganggap itu sebuah tuntutan, jadinya
menjadi beban dan akhirnya kita akan mudah stres. Betul. Gitu, Yang Masya kayaknya Allah. semua harus kita Harus handle semua gitu. perfect gitu ya. Harus perfect. Enggak ya. Jadi yang pertama memang kita harus mengenali diri sendiri dulu, mitra muslim, karena seperti kita tahu toleransi setiap orang kan beda-beda gitu ya. Kemudian tidak over expectation. Wah, ini jadi pengingat nih buat kita. Soalnya kadang-kadang kita pengennya semua serba sempurna, tetapi kita merasa kok ini kurang, akhirnya kita menyalahkan diri sendiri. Iya, benar. Gitu. Oke, sudah ada 2 hal yang bisa kita mulai gitu, mitra muslim, artinya mengenali diri kemudian dan tidak over expectation. Adakah lagi hal lain, Mbak Mutia? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau untuk jenis-jenisnya ya, seseorang itu bisa disebut work family conflict atau unsur-unsurnya. Jadi pertama tuh kan time ya, jadi waktu. Jadi secara waktu aja, kalau bekerja itu kita dari pagi sampai sore udah di tempat kerja. Nah, sedangkan mungkin kita ada rasa bersalah terkait waktu. Jadi sudah meninggalkan rumah, pulang-pulang aduh rumah ini berantakan atau tidak. Ya, belum lagi ketika suaminya pulang kita belum selesai menyelesaikan pekerjaan rumah, akhirnya kita dibilang waduh kamu ini seharian kemana aja, padahal di kantor gitu ya. Yang seolah-olah kita datang itu tumpukan tugas tuh sudah menanti gitu. Jadi kita tidak selesai gitu. Akhirnya tuh waktu kita rasakan menjadi konflik gitu untuk kita. Yang kalau mungkin kita bisa merasakan ya, mungkin mitra muslim bisa merasakan yang sedang bekerja gitu. Bagaimana pada saat kita keluar dari tempat kerja kita, bayangan kita tuh sudah aku ngapain nih di rumah nih. Jadi kerjaan apa nih, beres nggak nih di rumah nih. Belum lagi ketika belum waktunya pulang sudah WhatsApp itu sudah bermunculan gitu. Nanti aku beli ini ya, nanti aku butuh ini, aku butuh ini, butuh ini. Ya, seperti itu yang dari sisi waktu. Nah, kemudian dari sisi tekanan. Nah, ketika seorang ibu bekerja juga mendapatkan tekanan bahwa beban merawat anak, pola asuh anak itu adalah tanggung jawabnya si istri tetap gitu ya. 100% kita tidak bisa main jalan tengah atau bernegosiasi terkait ini, maka tentu saja mental seorang ibu bekerja itu akan lebih berat gitu dibandingkan dengan yang dia sudah berbagi peran. Jadi karena memang sama-sama bekerja, mengasuh anak harus ya bersama juga gitu, karena mencari nafkahnya juga bersama. Jadi misalnya tidak menjadi suatu keharusan ketika pulang ke rumah yang ngajarin gitu misalnya, atau yang menjadi guru les itu harus selalu si istri bisa join gitu ya dengan bersama suaminya. Oke, kalau pelajaran yang ini ayah ya, kalau pelajaran yang ini mama, misalnya seperti itu. Atau nanti pada saat pulang mama masak ya, ayah yang tolong bantuin urusan pekerjaan sekolah misalnya. Jadi harus ada negosiasi terkait itu, terutama untuk rumah tangga yang tidak dikaruniai ART. Tetapi kalau yang ada ART ya itu mungkin akan lebih ringan lagi gitu, yang bisa dibagi perannya gitu pada saat di rumah. Nah, kemudian juga yang terakhir yaitu perilaku. Nah, kadang-kadang ini juga menjadi konflik, Mbak Fetty. Misalnya gini, kita di tempat kerja adalah seorang bos gitu ya, seorang manajer misalnya, di mana kita dominan di tempat kerja. Kita biasa untuk memerintah atau kita biasa untuk mengatur dan mengarrange segala pekerjaan, sehingga kita terbiasa diikutin, kita terbiasa semuanya on schedule dan lain-lain. Itu menjadikan kita pribadi yang bisa-bisa ngikut gitu di rumah, sehingga kita juga pribadi yang scheduler, kita pribadi yang kaku, kita pribadi yang kalau misalnya handuk itu ada di lantai atau di kasur, kita udah marah-marah karena ini tidak sesuai schedule, ini tidak on prosedural ini. Ya, sehingga itu yang nggak sesuai SOP, nggak sesuai SOP. Ini juga jadi wah itu kan sangat stres ya kalau misalnya kita tergantung sama keadaan. Keadaan harus benar dulu, pasti aku nggak akan stres. Nah, kita tidak mungkin gitu berada di situasi itu. Circle kita, rumah tangga akan juga ikut-ikutan stres gitu melihat kita yang stres.
Gitu sih. Iya benar banget, benar banget. Jadi kadang-kadang kita harus menurunkan standar kita gitu ya. Ekspektasi itu Ekspektasi, gitu. tidak over expectation ini menjadi salah satu cara agar kita bisa mengelola diri kita sendiri dulu nih mitra muslim, karena kan kita nggak bisa mengatur 100% lingkungan, tapi kita insya Allah bisa lah untuk mengatur diri kita sendiri. Nah perlu juga berbagi tanggung jawab gitu ya dengan suami, karena kalau semua menjadi tanggung jawab istri ini tentu bebannya akan semakin bertambah. Bu Fahrudin yang sudah mengirimkan live chat melalui live chat ya. Bismillah, nyimak barokallah ilmunya Mbak Mutia. Memang benar, kadang kalau capek rasa marah itu kadang-kadang ada. Oh benar banget. Walau kalau kita hanya dari maksudnya jadi jangan bilang hanya nih ibu rumah tangga itu bukan hanya loh Bu. Itu justru berat ini banget. Ini berat banget gitu ya, bukan wanita karir, ini dua-duanya sama-sama berat gitu ya. Tapi kadang juga bukan hal yang remeh gitu. Iya banget, benar. Ibu rumah tangga pasti tidak bisa disebut hanya gitu ya. Ini ada pertanyaan menarik dari Bunda Izan gitu ya, yang sedang dilema antara tetap kerja atau resign nih Mbak Mutia. Saya melihat teman yang resign malah stres nih Mbak Mutia dan mudah marah. Dan anak malah lebih suka cari perhatian gitu ya. Sedangkan saya merasa terutama kalau anak sakit ini lebih cari si mbak daripada saya. Nah gimana nanti akan diobrolkan ya sama Mbak Mutia. Kita jeda dulu untuk beberapa pariwara, dan nanti kita akan balik lagi Mbak Mutia dan mitra muslim. Work family konflik ya. Salah satunya tadi yang ditanyakan oleh Bunda Izan. Lihat temennya yang udah resign malah gampang reok gitu. Ini bikin dia maju mundur nih, mau resign atau enggak gitu. Gimana Mbak? Ya, ini salah satu tanda-tanda juga kita mengalami konflik ya dalam peran kita sebagai ibu bekerja. Jadi yang bisa terlihat itu banyaknya atau seringnya muncul pikirannya aku resign nggak ya? Ya, jadi aku resign apa enggak ya? Tapi kalau aku resign ini sayang, ini yang aku impi-impikan misalnya. Aku suka bekerja atau gaji yang aku terima dari sini ini sangat membantu. Gimana nanti kalau bulan depan kalau nggak ada lagi gaji ini, dapatnya dari mana gitu, misalnya tambahan ini yang hilang ini nanti tergantikannya dari mana. Ini yang bisa membuat ibu bekerja atau wanita itu bisa terjadi work family conflict itu, dan akhirnya dia jadi sensitif di tempat kerja, bisa sensitif, mudah marah atau mudah sedih. Kemudian juga pulang ke rumah misalnya dia pikirannya masih diselimuti itu ya, antara kegalauan keluar atau enggak. Bisa saja bertengkar sama suami atau mungkin akhirnya mudah marah sama anak gitu ya. Jadi itu yang perlu dikendalikan akhirnya. Nah, akhirnya pertanyaan yang tadi apakah resign saja atau tidak, pertama kita harus yakin dulu gitu. Pada saat keadaan kita sedang bingung, justru jangan menentukan keputusan. Kita harus yakini diri sendiri, pilihan-pilihan yang akan kita pilih nanti itu apakah memang sudah tepat atau tidak. Kita harus pertama-tama kepada significant others kita, yaitu suami, kita harus berdiskusi dulu. Ya, kita kuatkan diri kita dengan sudut pandang lain gitu yang bisa kita dapatkan gitu dari significant others kita atau orang yang paling mempengaruhi diri kita gitu ya di kehidupan kita ini. Misalnya suami sudah bilang, oh ya udah mah resign aja. Tanyakan apapun yang ada di benak ibu gitu ya. Kegundahan apa yang ada, utarakan saja, jangan disimpan. Misalnya nanti gimana Pak untuk uang yang dana atau keuangan yang nanti hilang setelah ini, tentu saja berapa persennya akan hilang. Kita dengarkan apa jawaban suami. Jadi misalnya insya Allah misalnya suaminya itu punya jawaban ya, enggak apa-apa nanti ayah yang akan cari bla 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 misalnya, atau nanti mama dari rumah aja, mama bisa ngelihat anak, pertumbuhan anak, tetapi juga mama tetap bisa handle pekerjaan online misalnya. Hal itu kan make sense untuk dilakukan saat ini. Nah, kemudian juga setelah itu kalau memang masih belum pas, ya kita cari literasi, kita cari buku-buku apa yang memang bisa dilakukan untuk menambah income tetapi tidak harus keluar dari rumahnya misalnya. Jadi kita yang pertama-tama memang harus kita lakukan, kita kenalin dulu gitu diri kita, potensi, kemudian kompetensi, kemudian apa yang membahagiakan buat kita. Kita list skala prioritas di dalam hidup kita. Kalau misalnya semua
berada di jajaran yang sama semua, tentu saja akan membuat kita bingung, itu yang akan membuat kita galau, ini harus keluar atau tidak. Tetapi ketika kita bisa memberikan skala kepada segala kebutuhan yang di dalam hidup kita, maka kita akan lebih mudah untuk memilihnya. Jadi misalnya kita nomor urut keberapa nih bekerja ini? Kalau perlu kita menyendiri dulu ya ibu, menyendiri, kemudian kita bercakap-cakap sama diri sendiri, kita tulis saja segala hal-hal yang kita inginkan dan prioritas-prioritas yang kita miliki. Kemudian nomor 1 tuh yang mana, kita harus tentukan paling nggak 1, 2, 3-nya yang mana gitu. Nah ketika memang ternyata anakku ini sudah mulai besar, jadi ketika kita mulai berpikir, kadang-kadang baru mulai nyadar gitu ya. Jadi kalau belum mikir, dipaksa mikir, kita belum nyadar, masih bingung gitu. Kita sebenarnya kita berada di posisi mana sih gitu. Nah jadi ketika misalnya kita udah nyadar, wah anakku tuh udah SMP, yang besar udah mau kuliah misalnya, aku kepingin nih anakku yang SMP nanti SMA-nya bisa prestasinya seperti ini. Misalnya kan tiap keluarga kan value prestasi beda-beda ya. Nah sehingga ketika dibicarakan dengan suami, oh ya deh kayaknya fokus deh mama, kayaknya nggak worth it deh kalau gaji mama dengan anaknya yang nggak tidak bisa berprestasi seperti mau kita gitu misalnya, atau seperti kesepakatan kita bersama dan seperti impian si anak juga gitu. Nah akhirnya ya baru tentukan mau kemana. Nah ketika ibu ingin condong, ingin tetap bekerja karena ini mental health ibu, ya nggak masalah, berarti kan harus ada solusinya, harus ada problem solvingnya. Berarti apa problem solvingnya? Macam-macam, misalnya dengan menambah guru les misalnya, atau misalnya mencari ART misalnya, atau ya macam-macam ya, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kondisi keluarga tersebut gitu. Yang tidak mengorbankan satu dengan lainnya. Jadi jangan sampai kita tuh merasa terkorbankan, tetapi kita harus memilih sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab yang kita sudah pilih nanti gitu. Iya. Jangan sampai merasa dikorbankan juga mengorbankan gitu ya. Karena kadang sedih juga kalau misalnya tadi seperti Bunda Izan bilang, kalau anak sakit lebih cari si Mbak nih daripada bundanya. Bunda Lili juga memberi semangat nih. Pokoknya sepakat ya. Kalau perlu menurunkan standar dibanding waktu masih sendiri dulu. Apalagi anaknya cowok nih, 2 jaraknya usianya deket gitu ya. Bisa stres kalau pakai standar yang dulu gitu ya. Kemudian beliau juga sampaikan, saya memutuskan resign setelah kelahiran anak kedua. Awalnya berat, tapi sekarang jadi keputusan yang disyukuri. Masya Allah. Jadi setiap orang memang beda-beda sekali lagi ya. Kemudian Bunda Ainun Jaria juga memberi semangat nih. Tapi beliau menurut beliau memang secara pribadi pada hakikatnya sebagai seorang ibu pengennya sih di rumah gitu ya, mengasuh anak. Karena madrasah utama seorang anak adalah orang tua. Tapi kalau memang seorang ibu harus bekerja, itu tetap bersemangat ya, tetap menyeimbangkan antara kehidupan di rumah dan juga di kantor. Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat para pejuang keluarga gitu. Terima kasih Pak Mutia juga, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Gitu. Baik Mbak, ada dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk, itu memang kadang-kadang kesadaran bahwa kita ini memang harus di rumah itu nggak selalu di awal, ketika anak-anak misalnya dalam golden age gitu ya. Sadarnya itu mereka udah lewat gitu ya, kayaknya udah SMP atau SMA. Nah, untuk mengurangi atau mungkin agar kita tidak merasa bersalah gitu ya, bahwa kemarin-kemarin saya kemana gitu ketika anak-anak masih kecil. Sadarnya itu baru setelah mereka mulai masuk usia remaja, kita melihat kok ada something wrong gitu sama anak saya gitu. Akhirnya memutuskan resign misalnya. Nah, untuk supaya kita nggak stres sendiri dengan keputusan yang mungkin kita rasa terlambat itu, Mbak. Ya karena begini, waktu itu kan tidak bisa kita kembalikan. Betul. Ya. Kalau misalnya kita larut dalam mungkin kesalahan yang kita yakini itu salah gitu ya, maka kan tidak ada jalan keluarnya gitu. Itu akan membebani kita terus. Yang ada adalah anak tetap tidak mendapatkan seluruhnya peran kita. Tetapi kita sedang berjibaku sendiri tuh sama masalah tersebut, kita nggak selesai-selesai. Padahal ada manusia kecil lain yang menunggu kita dengan sepenuh hati dia gitu ya. Jadi ya sudah kita tutup ya. Biarkan dia duduk menjadi masa lalu itu ya. Yang perlu kita fokuskan adalah sekarang dan ke depan gitu. Tidak ada kata terlambat kok gitu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Jadi ya sudah, kita fokus, oke, anakku sekarang ternyata sudah kuliah, yuk jadi temannya gitu ya, yuk jadi sahabatnya. Itu sangat meaningful loh buat anak-anak Masya seumur Allah. itu. Jadi kalau misalnya yang dia pasti tahu ya, dia pasti tahu lah orang tuanya itu ngapain kemarin, demi siapa. Itu dia bisa bekerja, dia bisa kuliah juga, mungkin peran dari orang tuanya, mungkin peran dari ibunya. Jadi kita jangan terbiasa untuk blame segala sesuatu yang sudah berlalu. Yang ada adalah ayo kita timpali atau apa, kita tindas gitu ya, dengan hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya. Itu lebih problem solving gitu. Jadi jadi teman. Oke, kalau gitu aku tekad nih, aku mau jadi temannya si anakku ini misalnya. Jadi ya udah, mulai dari sering-sering datang ke kamar. Kemudian anak zaman sekarang kan kebiasaan sering di kamar ya. Betul. Temannya handphone. Bener, nggak keluar-keluar ya. Orang tua deh yang masuk. Orang tua masuk, ayo kita ini yuk, kita pergi yuk sama-sama misalnya. Ayo kita, kalau anaknya cewek misalnya, temenin mama yuk, masak bareng yuk misalnya. Oh itu meskipun kemarin-kemarin kita sudah meninggalkan dia bekerja, tetapi quality yang kita ciptakan gitu ya, pada saat kita menyadari, jangan khawatir, itu sangat meaningful buat seorang anak. Dan itu juga akan menjadikan anak jadi respect gitu kepada orang tuanya, dan dia akan cinta kepada rumah ya, sehingga dia pastinya ketika dia akan berkarir, dia pergi keluar, dia akan selalu ingat akan rumahnya gitu sih. Masya Allah. Jadi lagi-lagi jangan merasa sendirian ya, mitra muslim, pasti banyak juga di antara kita yang mengalami hal seperti ini ya. Mungkin merasa terlambat untuk lebih dekat dengan anak-anak, tapi tidak ada kata terlambat, karena apapun, sekecil apapun upaya kita untuk dekat dengan anak-anak ini menjadi sangat meaningful gitu ya, seperti disampaikan Mbak Mutia tadi. Nah, kita jeda dulu Mbak Mutia dan mitra muslim, nanti akan disambung lagi di sesi yang terakhir bersama Mbak Mutia dalam Mozaik. Saya pengen sapa Bu Afia Salama juga yang menyapa melalui channel YouTube Suara Muslim TV. Juga Bunda Lulu yang sedang menyimak. Terima kasih katanya untuk Mbak Mutia. Terima kasih kembali ya. Masya Allah. Kita di sesi terakhir ini Mbak Mutia dan juga mitra muslim. Ini ada titipan pertanyaan nih, ada dari hamba Allah gitu ya, tidak mau disebut namanya. Jika kondisinya ibu ini bekerja di luar rumah gitu ya, dengan pertimbangan penghasilan yang pasti, kemudian ayah pekerjaan tidak tetap, bagaimana agar anak tetap menghargai ayahnya? Karena kalau di rumah itu kan ayah sering melakukan pekerjaan di rumah juga yang secara stereotip itu kan pekerjaan ibu gitu. Gimana Mbak Mutia? Iya, sehingga begini, kalau memang kenapa bisa seperti itu, ayah di rumah, kemudian ibunya di luar. Tentu saja hal itu pertama, kalau kita namanya umat muslim ya, pertama pasti adanya takdir Allah ya. Pertama itu qadarullah ya. Qadarullahnya memang sudah seperti itu. Kemudian pastinya ada sebab, ada akibat. Tentu saja kenapa ibu bisa bekerja kan atas dasar sepersetujuan ayah dulu awal-awalnya. Kita mungkin ingat-ingat dulu gimana sih kok kondisi ini bisa terjadi misalnya. Apakah memang sudah kesepakatan ibu boleh, atau ayah mungkin kurang beruntung gitu, sudah melamar kerja kemana-mana tetapi tidak diterima misalnya. Ya kan banyak faktor itu semua yang bisa menyebabkan kondisi itu, yang mungkin tidak ideal buat keluarga tersebut. Di salah satunya ibu merasa ini kurang ideal buatnya misalnya. Boleh jadi si ayah meskipun dengan diamnya dia pun juga merasa ini kurang ideal gitu ya. Bisa saja membuat seorang ayah atau suami itu juga jadi stres dan juga tidak bangga dengan dirinya mungkin seperti itu, sehingga kita tidak bisa menjustifikasi apakah itu salah atau tidak ya, karena kan manusia itu siapa sih yang nggak pengen sukses gitu ya. Manusia mana sih yang nggak pengen aktualisasi diri gitu kan. Banyak faktor untuk menjadikan hal itu terjadi. Nah sekarang tugas dari orang tua adalah membuat mindset anak ini bagaimana tetap hormat gitu, tetap menghargai. Dia tidak perlu berpikir bahwa yang harusnya itu ayah ini bekerja gitu ya, harusnya di luar rumah.
ya tugas istri lah saat itu untuk bisa membuat gimana caranya anaknya ini tetap bangga, ya karena itu hal yang berbeda gitu. Kita nggak usah ngurus yang kenapa ayahnya belum keterima, itu hal yang beda lagi ya. Karena kalau di sini dari konteks itu adalah gimana anak tetap bisa hormat. Maka bagaimana caranya seorang ibu bisa bilang gitu pada anaknya, loh ayah itu sangat dibutuhkan loh perannya di sini. Misalnya nggak ada ayah gimana, kamu harus hormat sama ayah ya. Kalau ayah nggak ada, waduh mama bisa pusing gitu ya. Jadi dikasih frase, dikasih kata-kata gitu yang memang membuat anak tuh bisa lebih bangga gitu. Ini kan karena kebetulan situasinya ayahnya di rumah. Ada lagi loh, bisa saja loh mungkin mitra muslim yang ayahnya LDM gitu ya, ibunya LDM, long distance marriage, yang misalnya ayahnya berada di mana dunia antah berantah gitu ya. Ibu hanya di rumah. Nah, itu kan juga bisa membuat anak tidak dekat. Itu kan juga bisa membuat anak menjadi tidak lengkap gitu keluarganya. Nah, ibu ya juga jangan nggak tahu tuh ayahmu tuh milih pergi di luar kota, nggak mau ngereken kita. Nah, kalau makin ya, sehingga kita bisa memberikan gitu pencerahan kepada anak kita. Ayah itu berjuang untuk kita. Ayo kita video call, kalau kamu kangen, ayo kita video call ya sama-sama. Sekarang kan sudah banyak aplikasi yang bisa mendekatkan seseorang gitu ya. Gitu sih. Mungkin kita gimana caranya lah kita di depan anak kita tuh bisa tetap harmonis, sehingga anak tuh melihat hal ini nih bukan sebagai sesuatu hal yang susah gitu buat dia. Waduh, keluargaku susah nih karena ibuku di luar ya. Tergantung citra yang kita berikan gitu kepada anak kita gitu. Iya, Masya Allah. Lagi-lagi tugasnya kembali ke kita dulu nih, mitra muslim. Mungkin kalau kita sebagai yang bertanya tadi mungkin bundanya, jadi bundanya juga terus memberikan kata-kata positif tentang ayahnya. Kemudian juga kayak gini ya Mbak Mutia, bisa juga kayak seperti yang Mbak Mutia sampaikan tadi, kalau nggak ada ayah nih bunda makin repot, susah dan sebagainya macam gitu ya. Artinya kita memang membutuhkan betul sosok ayah, biarpun dia di rumah, beliau di rumah, tapi tentu perannya Masya Allah tetap luar biasa gitu. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Nah, Mbak Mutia, kita sudah di akhir perbincangan nih, obrolan tentang work family conflict. Mungkin hal-hal yang perlu kita highlight hari ini seperti apa, Mbak? Iya, jadi pertama-tama adalah di samping kita tuh harus kenal dulu ya sama kita seperti apa, yang membuat kita senang tuh apa, yang membuat kita bahagia apa, yang membuat kita jadi stres apa, itu kita udah tahu dulu batasan-batasannya. Kemudian setelah itu jangan over ekspektasi gitu terhadap segala sesuatu yang di luar kendali kita. Kita punya Allah, kita punya cantolan. Kalau kita punya pegangan, kita pasti nggak jatuh gitu ya. Jadi kita berpegang saja sama takdir Allah ya, kemudian sama jalan lurus yang sudah agama kita ajarkan gitu ya. Kita pasrah, kemudian kita ketika memang situasi dan kondisinya kita yang harus bekerja, suami kita di rumah, ya itu qadarullahnya gitu. Sehingga kita harus bisa membuat anak-anak cucu kita tuh tetap bangga gitu sama kedua orang tuanya, karena itu akan membuat mentalnya menjadi sehat, jiwanya menjadi kuat, sehingga dia memandang keluarga ini adalah suatu tempat untuk pulang. Benar, tempat untuk pulang itu tadi, dan itu cikal bakal anak untuk menyikapi work family conflict berikutnya. Masya Allah. Gitu. Ya. Karena anak itu nggak pernah gagal meniru kita ya. Betul. Masya Allah, selalu semangat begitu ya mitra muslim semuanya. Apapun kondisi yang ditetapkan Allah pada kita itu pasti yang terbaik. Yang paling penting adalah bagaimana kita merespon kondisi-kondisi itu, begitu ya Mbak Mutia ya. Betul. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Mutia hari ini sudah hadir di studio dan sudah berbagi inspirasi juga tentang bagaimana kita bisa mengelola konflik antara rumah dan pekerjaan. Sehat selalu Mbak Mutia. Terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, mitra muslim, hari ini kita diingatkan lagi, saling mengingatkan juga bahwa keluarga dan pekerjaan yang di luar rumah itu sangat bisa untuk diseimbangkan. Kembali lagi ke diri kita sendiri, tidak terlalu over expectation, dan juga kita harus mengenali diri kita kapan mungkin kita gampang stresnya atau gampang marahnya, dan itu bisa kita jadikan untuk kita belajar mengelola diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat mitra muslim. Terima kasih yang sudah
sudah bergabung tadi, dan saya Feti Aisyah pamit undur diri bersama Fidelita Putri dan juga Yuda Setiawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.